Jangan gak jalannya acara itu tergantung MC. Bener, Ibaratnya gak bener. jalan gak jalannya DPR tergantung bukuan gak sih? Iya gak sih? Ibaratnya seperti itu. Ya 2020 was waktu kopi, walaupun waktu itu kayak online dulu gitu kan. Oh itu sih ngalamin MC online ya? Iya Oke. gitu. Jadi pas ketika pengantinnya datang gitu ya, CPP-nya gitu rombongan, itu langsung akad dulu. Kayak gitu. Oh, iya. Padahal aku tuh udah bikin skrip gitu ya. Waktu itu jadi kan pertama, iya benar-benar. aduh gimana nih cara muternya gitu kan ya. Tapi harus tetap senyum gitu ya, harus tetap menampilkan ketenangan gitu ya, dan ya udahlah nggak apa-apa. Aduh gimana ya, bingung. Aduh gimana berpikir itu kan, oh iya karena aku dari pramuka kan, kalau pramuka mah suka ya suka nyanyi speaking kayak gitu, itu jadi bekal juga. Iya benar-benar secara tidak langsung ya. Walaupun dulu kerjanya si teteh terus ya kita yel-yel gitu ya. Kayak naon sih yel gitu. Waktu dulu mah kayak aduh tepuk-tepukan we hayo, tapi Iya, ternyata bener sih. oh kerasa sekarang mah gitu, ternyata itu buat ngisi kekosongan kayak gitu. Iya. Bukan kekosongan hati ya. Kalau itu mah susah ya saya aja masih kosong beneran aja ke MC itu ya. DM aja ya, bisa nego lah sama tempat tonton. Oh bisa disesuaikan dengan Disesuaikan. durasi dan acaranya. Nah, disesuaikan dengan durasi dan acara tanpa tunjangan apapun. Ya benar. Ya. Sebenarnya tiba-tiba kok jadi MC gitu ya. Ini nggak ada plan sebenarnya gitu, karena ini mengalir aja. Dan awalnya itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Apa kabar hari ini? Sebelumnya, sebelum kita seperti biasa ya melangsungkan podcast seperti hari-harinya, sebelumnya aku mewakili keluarga besar dari Suara Garut mengucapkan turut berduka cita untuk rekan kita semuanya, almarhum Afan Kurniawan. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi terbaik menurutnya, amin. Mudah-mudahan, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Jadi boleh buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi menonton podcast ini, kita serentak membacakan Al-Fatihah atau mungkin mengirimkan doa untuk almarhum yang ada di sana. Mudah-mudahan doa kita sampai ke sana ya, mudah-mudahan. Oke Warginet, hari ini seperti biasa walaupun dengan keadaan huru-hara yang sebenarnya yang diadu itu sebenarnya rakyat sama aparat, dan yang dituju itu lagi nonton di bawah AC 16 derajat, tapi kita nggak boleh teradu ya teman-teman. Warginet harus tetap membela perjuangan, menyuarakan suara-suara rakyat, dan tentunya hal-hal yang apa aja yang menjadi kegaduhan rakyat mudah-mudahan segera didengar oleh yang lagi nonton di ruangan dingin sana, mudah-mudahan. Seperti biasa Warginet, walaupun membuka podcast ini dengan sedikit kesedihan ya, dengan keadaan hari ini yang jujur memang membuat semua orang geram, tapi tentunya hari ini juga kita akan ngobrol, mudah-mudahan ada kisah inspiratif di balik narasumber kita hari ini yang bisa membantu kita sedikit. Kita mau ngomong harus happy juga ya walaupun lagi kayak gini, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan semuanya lekas membaik lah, aku semuanya lekas membaik tentunya. Kembali lagi di podcast hari ini bersama aku Salwa Apriliani di podcast Suara Garut, yang tentunya sudah bersama narasumber yang kita di bidang, kalau kemarin kita ngobrolin apa ya, kalau kita kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol tentang gimana sih sebenarnya komunikasi itu penting banget gitu ya, apalagi untuk sekarang kan yang jadi masalah di pemerintahan kita adalah bagaimana respon dari atas ketika dapat kritikan yang kayaknya nggak harus disampaikan gitu sebagai seorang pemimpinnya. Tapi kita ngobrol bagaimana sih sebenarnya tips komunikasi yang baik lewat MC profesional. Sebagai narasumber kita hari ini, boleh tepuk tangan untuk Teh Fatona. Halo Teh Fatona, apa kabar Halo Teh Salwa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di tengah-tengah yang sedang kisruh ini ya. Iya benar. Dengan senyuman manisnya Teh Fatona datang ke sini. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata Salwa juga sangat memukau. Sangat Masya Allah sekali ya. Masya Allah. Masya Allah banget tuh Teh. Gimana Teh hari ini ya, mudah-mudahan selalu sehat juga ya. Alhamdulillah Teh Salwa hari ini sehat, dan tentunya juga bahagia banget nih bisa ketemu sama Teh Salwa. Masya Allah ya. Kemudian juga bisa ketemu dengan teman-teman dari Suara Garut gitu ya. Masya Allah. Warginet. Halo semuanya, sapa-sapa meskipun tadi suasana lagi huru-hara, lagi bener sedih gitu ya, kita juga terharu.
batin gitu ya. Iya, Bener, tapi kita harus tetap semangat gitu. Sedikit pun perlawanan tetap perlawanan. Iya, benar banget. Itu jangan bosan untuk menyuarakan perlawanan ya. Betul. Kalaupun kita gak selalu harus turun ke jalan juga ya, tapi suarakan itu entah lewat sekarang kan gampang banget Sosmed ya. gitu, Benar banget. banyak. Tadi aku ngobrolin Teh Fatona ini sebagai seseorang kalau kita kenal mungkin MC yang udah siapa yang nggak tahu ya di Garut ini ya teman-teman. Terus juga wanita-wanita berprestasi ikut Mojang Jajaka, ikut dan lain-lain lah segala macamnya gitu ya Teh Fatona. Tapi sebenarnya awal mulanya Teh Fatona ini jadi MC itu di mana? Karena kan kalau aku ngobrol-ngobrol latar belakang pendidikannya bukan dari yang ke-MC-an banget. Bener. Ke-MC-an banget ya. Gimana Teh? Oke, baik, kita tahu. Mungkin ini awalnya dari mana gitu ya. Ternyata aku juga sebenarnya tiba-tiba kok jadi MC gitu ya. Ini nggak ada plan sebenarnya gitu. Karena ini mengalir aja. Dan awalnya itu dari kegiatan-kegiatan sekolah. Kayak misalkan contohnya di upacara bendera kan suka ada protokol tuh. Oh iya benar-benar. Dari situ dulu. Oh, dari sana dulu. Yang kayak bener-bener by text gitu ya, kayak Senin 17 Agustus misalnya gitu ya. Yang kayak gitu upacara bendera kayak gitu. Terus kebetulan ikut organisasi, salah satunya adalah pramuka, OSIS, karena kebetulan di SMK aku itu anak-anak OSIS, anak-anak pramuka, orangnya itu aja. Oh, double job ya, double organisasi ya. Jadi kadang betul-betul nih organisasi kumpul OSIS, ini pramuka gimana ya? Gitu ya. Orang-orang tuh memang itu aja gitu, karena memang sekolahnya baru waktu itu. Nah setelah dari situ ternyata ada manfaatnya gitu. Kalau misalnya ada acara, suka butuh kan MC-nya atau misalkan apanya. Belum ke situ sih, belum mengarah sebetulnya waktu SMA tuh belum. Cuman waktu pas pramuka kan suka ada kegiatan-kegiatan formal tuh. Dan awalnya memang dari MC formal. MC yang benar-benar by text gitu kayak yang di upacara gitu ya, yang di upacara peringatan, upacara peresmian pelantikan yang kayak gitu-gitu. Itu kan benar-benar yang ini ya, yang benar flat dan formal gitu. Benar. Nah, dari situ terus masuk perkuliahan. Nggak tahu tiba-tiba juga waktu PKKMB itu masih biasa, tapi pas ketika organisasi ada juga tuh ikut organisasi pasti ya, kayak ikut hima gitu, ikut himpunan, ikut BEM, ternyata pas di situ ada acara kok orang-orangnya malah memberikan kesempatan buat aku gitu. Atau kalau aku mah ya alhamdulillah gitu ya, kayak diberi kesempatan gitu, diberi kesempatan, terus diberi buat latihan gitu, meskipun waktu itu kan gratis atau apa gitu ya. Ya namanya juga kita lagi belajar gitu kan. Perjalanan hidupnya ya, salah satu perjalanan. Dan itu memang, jadi kalau misalkan dibilang dari mana, dari organisasi gitu. Dari organisasi. Yang memberi panggung itu organisasi. Oke. Dari awal berangkat itu yang selalu mempersilahkan tuh organisasi. Tapi apakah sebenarnya Teh Fatona ini memang basic skillnya? Kadang kan ada aja orang yang nggak suka ngomong ya. Tapi apakah emang Teteh tuh yang tipe yang suka ngomong atau suka show off aja gitu? Sebenarnya suka ngambil peluang, suka ngambil kesempatan gitu. Ketika misalkan ada ini, kayaknya bagus nih, oke aja ikut aja gitu. Sebenarnya dulu juga waktu pas SMK, dari SMK itu kayak ada perkemahan misalkan apa, ikut. Ada lomba apa, ikut. Dari SD sih kalau lomba-lomba ya. Walaupun waktu itu nggak pernah menang, nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Tapi percaya diri aja, ikut aja pokoknya mah gitu. Kayak waktu itu juga waktu SD mungkin Teteh pernah ngalamin kayak ada lomba dongeng, lomba pidato kayak gitu ya. Itu sama guru Teh, Fatona ikut ya lomba ini. Aku mah atau gitu ya udahlah gitu, ikut dengan ikutnya pun ada pengalaman gitu. Dengan ikutnya pun gitu. Dan sekalipun gak menang atau apapun memang sedih gitu, tapi ya gak apa-apa, mungkin aku usahanya masih kurang kayak gitu. SMP juga ikut lomba puisi, lomba apa gitu. Ikut SMK juga sama. Tapi gak pernah menang. Tapi pengalamannya banyak ya, walaupun gak pernah menang. Karena emang bener yang susah dibeli itu bukan tentang juara piala apa, beli banyak ya di toko juga, tapi pengalaman yang bener banget gitu. Jadi itu awalnya kayak perjalanannya tuh dari emang suka ikut organisasi aja, terus emang dapat kesempatan ambil pada awalnya emang itu aja ya Teteh. Ternyata pas gitu malah bukan menjiwai gitu ya, kayak ternyata bidang MC itu luar biasa ya gitu. Awalnya nggak tahu ternyata ada MC profesional gitu. Ternyata pas lihat-lihat di Google gitu, lihat di Instagram kan banyak gitu kayak MC-nya. Ternyata MC itu ada profesionalnya, ada profesinya. Malah jadi tertarik gitu, dan pada akhirnya ngebuka lah gitu jalan di situ. Kayak teman-teman juga, Pat ini ada yang wedding, cobain dong gitu ya. MC wedding, aku belum pernah MC wedding gitu ya, nyobain. Ya udah nggak apa-apa, nyobain di saudara kayak gitu. Pada awalnya ya.
pada awalnya kayak gitu. Oke. Jadi udah akhirnya secara mau nggak mau juga terperangkap ya. Iya, jadi bener. Jadi yang tadinya kayak cuman di organisasi aja, tapi akhirnya merambat lah ya. Tadinya cuma nikahan saudara ya, tapi alhamdulillah sekarang gitu. ya. Sekarang udah bisa kemana-mana kan ya, Teh, salah satunya. Tapi menurut Teteh sendiri, entah dari komunikasi yang dimiliki ya, cara Teteh berkomunikasi, walaupun aku kayaknya yakin cara berkomunikasi Teteh lebih baik daripada yang sedang kabur ke Singapura ya. Sepertinya ya perlu banyak belajar juga. Selain komunikasi yang Teteh punya ya, cara berkomunikasi, organisasi juga sebenarnya tuh Teteh rasa banyak membantu gak sih terkait brandingnya Teteh as a MC gitu ya? Ada campur tangan dari skill komunikasi dan juga organisasi Teteh gak sih sebenarnya? Ada banget dan banyak ya. gitu. Dan banyak ya. Ada banget dan banyak, bener. Karena mulai dari public speaking gitu ya, mulai dari cara menyampaikan, apalagi kan kalau MC itu kan berarti kita itu kayak memanage acara tersebut gitu ya. Benar-benar kayak harus dari satu ke satu itu harus mulus transisinya gitu, dari sambutan ke hiburan, misalnya dari hiburan ke narasumber atau dan sebagainya itu ada transisinya. Iya, benar. Dan cara penyampaian kita ke audiens itu harus jelas dan memang harus dipahami sama audiens gitu ya. Nah, itu tuh aku dapat dari organisasi salah satunya, kayak misalkan gitu ya, kita juga di organisasi kan suka ada rapat-rapat gitu ya, meeting, terus bikin program apa, kan kita juga harus menjelaskan gitu ya. Nah, dari penjelasan itu kan kita juga tahu cara penyampaian itu kayak gini, cara kita ngebuka acara, terus cara kita menyampaikan suatu pendapat ataupun suatu program ataupun apa kayak gitu, dari komunikasi ya gitu. Benar. Ibaratnya mah kalau MC mah jalannya acara itu tergantung MC. Ibaratnya nggak jalannya DPR tergantung Bu Puan nggak sih? Ya nggak sih? Ibaratnya seperti itu gitu ya. Ibaratnya kalau MC-nya juga nggak bisa mengatur, kayaknya acaranya juga bakal kelabakan nih kita ya. Iya, udah sih, apa sih ini? Gitu kan pasti kayak gitu, bertanya-tanya kan jadinya. Dan kejelasan yang disampaikan dari acara apa dari acara satu ke yang lain itu yang jelas tuh itu harus ada ya kejelasannya. Benar, ada kejelasan. Jangan revisi tapi gak beres ya, jangan jelas benar. Jadi itu ngaruh juga dari organisasi sebelumnya, rapat, program kerja karena bener sih kalau program kerja juga yang kita kan ibaratnya mau gini nih harus nyampe gitu ya program kerjanya ya itu berarti menurut Teteh sendiri ngaruh banget lah si organisasi untuk branding Teteh sebagai MC. Berarti total Teh kalau dari nge-MC awal-awal sampai sekarang tuh total udah berapa tahun? Kalau dari awal-awal banget terjun di MC, bukan di MC-nya atau terjun dari organisasinya dulu tuh ya? Organisasi dari sekolah ya. Iya. Kalau dari MC-nya mungkin ya, kalau dari MC-nya mah tahun 2020-an. Iya, 2020 waktu Covid, walaupun waktu itu kayak online dulu gitu kan. MC online ya? Iya, gitu. Kayak ada narasumber webinar waktu itu. Iya, sering webinar online ya. Karena kan anggaran harus dihabisin waktu itu walaupun Covid ya. Iya gitu. Dari 2020. Tapi itu tuh memang kayak selang-seling aja dan gak langsung gitu ya. Kayak satu udah event udah selesai. Beberapa bulan kemudian baru ada lagi. Kalau mulai sekarangnya banget, alhamdulillah gitu ya, di tahun 2023. Nah, 2023 yang mulai udah stagnan tuh, udah stabil ya. Iya, alhamdulillah. Selalu ada ya. Alhamdulillah tapi ada. kalau memulai karirnya dari 2020, berarti 5 tahunan ya. Iya. Di karir MC ini. Secara nggak langsung organisasi ini juga ngebantu dong ke Teteh sendiri ya, mulai dari relasinya kayak ya orang MC orangnya jika bisa deh gitu kayaknya itu juga ngaruh ya Teh. Ngaruh banget Teh. Apalagi kan kalau misalnya di organisasi itu kan ada senior gitu ya, ada pengurus ataupun ada tamu undangan yang lain. Ketika misalkan kita show di situ di organisasi tersebut kan yang lihat nggak organisasi internal aja gitu, ada tamu undangan lain sebagainya. Dan itu tuh ternyata jadi membuka peluang dan relasi gitu dan connect juga gitu. Jadi oh iya butuh nih kalau misalnya ternyata penampilan aku pada saat itu bisa bagus gitu ya, kan bisa jadi iklan juga gitu. Secara langsung mempromosikan diri ya, San. Bener. Karena kan kita udah mendapat panggilan ya kayaknya harus jago-jago mengiklankan diri sendiri. Benar gitu. Iya, itu jadi salah satunya benar sih. Jadi secara tidak langsung banyak banget hal-hal yang Teh Fatona rasakan di bidang MC ini sedikit banyaknya campur tangan organisasi ya. Betul. Ya, dan memang pada dasarnya suka juga dari dulu sih ya nggak sih? Tapi selain yang tadi karena kan banyak banget tuh dari SD, SMP, SMA, lomba organisasi yang diikutin segala macam.
keterampilan apa yang kita rasakan itu malah berkembang nih selain MC atau emang udah MC aja gitu? Kalau keterampilan yang didapat sekarang selain dari MC mungkin ya, kalau selain dari MC sekarang selain dari konektivitas terus juga cara public speaking, tentunya kita kan juga ada cara khusus gitu untuk public speaking gitu, nggak cuma ngomong di depan tapi esensi yang disampaikan itu apa gitu, pemahamannya seperti apa kayak gitu. Terus juga ada skill memanajemen acara gitu kan. Iya, benar-benar. Karena kan yang namanya MC juga manage acara kayak gitu kan. Iya, benar-benar harus bisa mengatur lah ya ibaratnya. Karena kadang sering nggak sih kita ngalamin, aduh ini udah disusun nih tapi tiba-tiba ada ini nih. Itu pasti ada. Pasti ada aja dan ya itu wajar dan kita harus antisipasi. Sekalipun misalnya gitu ya dari organisasinya, oh udah ada nih rondonya seperti ini, dari tim acaranya sudah ada, dari VC-nya udah memberikan kayak gini, tapi kan di lapangan itu nggak semulus yang di rondon gitu ya. Nah itulah bagaimana kita sebagai MC harus pintar-pintar buat bikin antisipasi gitu, kayak bikin plan B-nya kayak gitu. Harus pintar-pintar kayak gitu juga ya. Pintar improvisasinya gitu teh, kayak buat nyambungin ke yang tadi di awal jadi di akhir, misalkan yang di akhir jadi di awal, di tengah jadi di awal gitu. Jadi kerjanya tuh benar-benar muter otak banget ya kalau MC mah. Harus berpikir cepat teh. Iya, segala berpikir cepat gitu. Kita nggak tahu di lapangan itu, apalagi yang acaranya didatangin pejabat-pejabat kan kadang suka ngaret aja ya. Karena kan macet, saya dari Bintaro kan sejam gitu ya. Ini aja udah macet setengah jam loh saya. Iya nggak sih ya, harus siap, harus ready lah. Dari benar-benar MC tuh kayaknya cuman ngomong dan santai aja kan sebenarnya enggak ya? Enggak cuma ngomong, tapi harus fleksibilitas. Terus kita juga harus bisa fleksibel dengan perubahan tadi ya. Jadi bukan yang hebat itu bukan yang memang paham atau hafal dengan acara dan rondonya, tapi benar-benar paham akan alurnya. Kalau misalnya alurnya udah tahu, sekalipun dibolak-balik gitu ya, kayak rumus matematika lah, luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau misalnya sekali panjang itu kan bisa luas dibagi lebar, kayak gitu pokoknya benar-benar kayak memutar otak, dan itu tuh dituntut untuk berpikir cepat. Iya tuh gitu. Jadi kalau yang ngomongin aduh jadi MC mah gampang ya, cuman ngomong aja, diam aja, padahal enggak, itu memutar otak banget gitu ya pada hari H-nya ya. Cobain aja gitu. Cobain aja sensasinya. Benar, apalagi kalau kita ketemu sama audiens itu garing ya. Kita tetap happy dong. Benar harus tetap happy gitu, harus tetap, misalkan hati kita lagi kacau gitu ya. Lagi galau ya, lagi berantem sama pacar misalnya, tetap aja. Itu mah harus menunjukkan smilingnya gitu, harus tetap ceria, energik, dan ngebawa suasana tetap happy. Benar ya, karena secara tidak langsung si MC juga ibaratnya itu penyalur energi gitu ya buat audiensnya. Kalau MC-nya juga jaman-jamanutnya, udahlah audiensnya juga jaman terus ya, saya sampai akhirnya benar-benar. Udah ngapain tuh MC-nya juga? Ini apa gitu ya, kan udah jutek gitu. Iya benar-benar. Tapi tetap pernah nggak ada satu momen misalkan lagi MC tapi lagi kacau banget nih, lagi kalut banget, ada nggak momen itu? Ada, Tete waktu itu pernah ngalamin, dan ternyata padahal waktu itu tuh si audiensnya itu sampai 2000. Oh iya? Iya, di SOR waktu itu acara dari Cakap Digital. Dari Diskom itu waktu itu. Dan itu kalau boleh tahu, Tete kenapa tuh robotnya lagi kenapa? Apakah ada masalah? Ada masalah pribadi, ada masalah pribadi ya sama gitulah, dan ternyata tapi tetap harus dituntut buat ini gitu. Belum lagi panitia juga, ini rondonya seperti ini. Terus rondonya juga dipercepat katanya. Kemarin tuh ada tiba-tiba berubah gitu ya. Dipercepat karena narasumbernya sudah mau ada acara lagi. Ada kayak gitu-gitu. Tapi kan tetap aja, sekalipun kita dituntut untuk cepat-cepat, terus dituntut durasinya diminimalkan, gitu ya, dipangkas, tetap aja kita harus tenang gitu ya. Harus tenang penyampaiannya, harus tenang cara ngebawanya, harus tetap menunjukkan bahwa acara ini tuh bener bagus gitu, dan acara ini tuh gitu, nggak bener kelihatan cepet-cepet gitu. Emang gitu kita dituntut sama panitia buat cepet, tapi kita nggak perlu menunjukkan kalau acara tersebut itu memang dipercepat kepada audiens. Gitu. Jadi ulah keciri karo rusuh gitu ya. udah tenang, udah benar-benar full energi dan tetap semangat. Tapi Tata yang menghadapi si mood yang anggaplah lagi nggak baik gitu ya, ketika harus show off as a MC itu gimana teh rasanya? Kalau aku sih lebih ke udah dihilangkan dulu aja. Kayak yang lain yang udah ada pikiran sebelumnya, udah nggak apa-apa, terserah gitu ya. Yang penting aku hadapin dulu yang ada sekarang, yang mau aku hadapin hari ini gitu, yang saat ini akan dihadapi. Dan karena memang waktu itu adalah momen yang dinanti dan
ini kesempatan yang luar biasa. Yep. Dan gak harus dong itu aku jadi kayak menurunkan jadi mood gitu ya, jadi bad mood, jadi gimana, dan jadi penampilannya jadi kurang maksimal. Aku gak mau kayak gitu. Jadi tetap fokus dengan apa yang jadi tujuan, sekalipun itu memang suatu masalah, tapi aku ya udah, kita harus fokus ke depan. Yang itu biarin dulu aja, terserah gitu. Nah tapi kita hadapin dulu yang ada sekarang gitu ya. Jadi biar tetap tampil maksimal. Makanya iya, profesionalisme lah ya. Secara tidak langsung ya udah, yang itu bukannya dilupain tapi kita simpan dulu nih, kita kerjain yang ada dulu Iya, gitu ya. yang lebih urgent gitu kan saat ini. Urgentnya yang mana nih, kita kerjain dulu yang itu. Mungkin setelah acara bisa lah galau-galau lagi. Setelah acara bisa kita ajak berantem lagi, kita telepon lagi, kita ketemu ya, kita pas ya bisa beresin lah gitu. Ya kayak gitu. Oke, berarti itu salah satunya. Tapi tadi kan Teteh bilang dari awal-awal juga nggak selalu meditasi gitu ya. Oh ya, iya, nggak ada yang tiba-tiba nih buat MC gitu ya. Iya. Apakah dari Teteh sendiri itu dari awal kayaknya udah kayak ini mah acara ini mah ada uangnya nggak gitu, kayak gitu gak sih, atau kayak gimana Teteh? Aku sih sebenarnya ketika saat ditawarin gitu ya, atau misalkan dikasih kesempatan, itu mah mau itu nanti ada materinya gitu atau misalkan enggak, aku tetap ikut gitu. Karena apa? Itu sebagai panggung latihan kayak gitu. Meskipun niatnya panggung latihan, tapi tetap harus tampil maksimal gitu. Karena kan tadi buat biar orang-orang tuh tahu gitu. Karena kalau misalnya kita pilih-pilih gitu dengan kemampuan yang memang pada saat itu gitu ya, pilih-pilih ya gimana orang-orang mau tahu gitu ya, bagaimana orang-orang mau dan bagaimana kita mau menunjukkan kepada orang-orang. Sedangkan masa kita harus bikin acara sendiri gitu ya, itu kan juga butuh waktu, butuh energi. Harus nyiapin. Kalau misalkan gitu ya, pengen acara sendiri aja gitu, itu enggak kayak egois kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita legowo gitu kan, wah ini ada kesempatan, oke, boleh gitu, nggak apa-apa. Sekalipun waktu itu ya nasi kotak gitu atau apa gitu, nggak masalah gitu. Oh berarti nggak pernah kalau dapat tunjangan kehormatan gitu belum pernah ya? Udah apa lagi? Apalagi ya? Itu hanya yang di atas-atas aja bapak kita yang terhormat. Gitu. Oh nggak usah deh, kan udah dipakai tunjangan, jadi kita iya udah ada tunjangan kehormatan ya. Jadi kita nggak usah hormat lagi kan udah ada tunjangannya. Gitu nggak ya, biasanya ya saya lanjut teh. Ya kayak gitu katanya benar. Jadi ya dan tapi dari situ gitu ya, alhamdulillah gitu, ternyata ada yang memang aku nggak minta tapi ada yang memang organisasi atau panitia itu ngasih yang ngerti kayak ya. gitu. Ngerti lah teman-teman ya. Enggak emang gak capek ya. Jadi itu mah alhamdulillah gitu ya. Kalau misalkan nggak pun nggak apa-apa, itu jadi kayak buat ini buat latihan kayak gitu. Oh bahkan pernah dapat cuma nasi kotak aja juga pernah gitu. ya. Dan aku juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa buat latihan aja gitu. Dan pada saat itu aku menyadari kapasitas diri aja. Iya sih, walaupun sekarang kayaknya udah mulai upgrade dan kayaknya mau ngambil teh Fatornya juga 2 kali ya saya. Masa iya nasi kotak doang nggak? Masa iya ya enggak 50.000. Iya, mah nggak bisa 50 juta, mah nggak apa-apa ya. Sebulan 50.000 juga nggak apa-apa ya. Iya gitu tuh, waktu itu ada kayak gitu tetangga juga gitu kan, karena nama-namanya tetangga gitu pasti sudah kata tetangga iya cenanya. Udah ayah wargi ya cenanya, lumayan budget cenanya gitu. Tapi pada saat itu ya oke nggak apa-apa gitu buat ini. Dan tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu orang-orang mengapresiasi. Orang-orang juga iya pada tahu secara galak, karena diakui lah ya, bukan mengakui ya nggak sih Teh? Diapresiasi alhamdulillah pada saat itu. Alhamdulillah ya. Jadi memang ya salah satu yang bisa kita pelajari juga adalah jangan pilih-pilih ya teman-teman. Jadi anggap aja itu sebuah perjalanan hidup, benar gak sih Teh Fatana? Cak-cak menggang batu, laun-laun jadi lenggok gitu. Sedikit-sedikit aja gitu. Bahasa Sundana. Sundanya mah gitu ya sayang. Ya pelan-pelan aja ya, karena semua akan indah padahal enggak pada waktunya. Ada meskipun beberapa tahun kemudian gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Kata aja 5 tahun kan. Sekarang jadi MC dengan naik turunnya di 5 tahun itu kita nggak tahu ya. Turunnya pernah ngapain aja Teh? Apa yang pernah dirasakan pas aduh kayaknya ini sempat pernah nyerah nggak sih pas pengen jadi MC? Ya mau ke MC profesional tapi mendapatkan tadi kayaknya gue nyerah deh gitu. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Sebenarnya kalau misalkan kayak buat nyerah gitu ya, paling bukan nyerah bener-bener yang udah nyerah gitu terus enggak, tapi lebih ke ya udah kayaknya aku memang segini mungkinnya. Tapi ternyata pada saat itu ada yang nge-hire acara ini, kok bisa ya aku dikasih acara segede ini gitu ya. Aduh berarti mungkin saya juga bisa sebenarnya. Jadi dari situ tuh semangat lagi kayak gitu, walaupun nggak ada yang hire, nggak ada yang nge-booking gitu ya, nggak ada.
aduh gimana, apakah kurangnya aku apa gitu, kurangnya gimana, kurangnya dari mana. Oh ternyata kurangnya misalkan dari sosial medianya belum ke branding gitu ya. Terus oh misalnya dari aku belum nge-show gitu dari dokumentasinya atau apa gitu ya. Tapi ya yang pada saat itu membangkitkan kembali tuh ini, jadi ada yang hire, Pak tanggal segini Riga ada acara apa gitu ya, ini acara ini, wah ini acara luar biasa, ini acara gede, kok bisa gitu mempercayakan ke Fatona gitu ya, ke aku gitu. Dari situ oh ya kayaknya boleh deh gitu buat diasah kembali gitu, di-upgrade kembali gitu ya. Dan lihat-lihat kan sekarang juga kita belajar banyak ya gitu, bisa di YouTube, belajar di Instagram kayak gitu. Dan gak nyangka aja gitu, dan dari situ oh ternyata harus semangat lagi deh. Jadi dari situ memutuskan dan berniat untuk menjadi MC profesional. Oh iya, jadi pada awalnya memang juga ada yang sempat ngerasa down segala macam. Karena nggak ada, karena apa ya, karena orang-orang tuh ya udahlah gitu, terserah gitu. Maksudnya kayak nggak ada buat nge-hire lagi, nggak memberi kesempatan lagi gitu ya. Aduh kenapa ya nggak dikasih kesempatan, kenapa untuk orang lain gitu. Tapi pada saat itu ada yang ngasih kesempatan lagi, dan jadi bangkit semangat lagi. Oh iya benar-benar. Ketika datang kesempatan lagi itu jadi kayaknya ngobrol juga ya secara nggak langsung teh nggak bisa dah gitu ya. Cuman hayu gitu kita apain gitu ya masih ya benar-benar. Ya jadi ada aja naik turunnya mah sebenarnya mah ya, cuman gimana kitanya aja mau melewati itu atau enggak ya tehnya. Itu jadi gimana kita meresponnya aja gitu. Benar-benar. Salah satunya tadi branding di sosial media juga. Apalagi sekarang media kayaknya perlu banget ya tehnya branding. Betul. Branding sosial media tuh sekarang karena kebanyakan kan anak-anak coba sekarang 24 jam scrollnya berapa jam. Kalau aku sih alhamdulillah scroll cuma paling 3 jam, sisanya insyaallah baca Quran gitu. Oh Masya Allah. Tapi kakak ngopi nih cari ke dia enggak kayak bercanda. Iya benar-benar. Kayak kadang 9 jam sehari gitu ya. Gitu ya. Bahkan kalau dilihat-lihat banyak scrollnya gitu ya, ketimbang kita ngapain gitu ya. Dari situ kan oh ternyata memang sosial media itu bisa ngebuat branding diri kita dan bisa mempublikasi kelebihan kita kayak gitu. Dan impactnya juga ya. Dari kapan Teh Fatona ini menyadari bahwa media sosial kayaknya bakal ngebantu aku deh? Kapan? Dari kapan? Dari pas sebenarnya waktu kemarin dulu itu kayak bukan orang yang suka ngupdate. Oh jadi kayak emang tipe-tipe yang low key gitu ya. Kadang pun update juga suka lambat. Oh jadi kalau last post bukan last post ya. Last post itu jadi post hari misalkan kejadiannya atau misalkan MC-nya di bulan ini atau di hari ini gitu ya, diuploadnya seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kayak gitu. Yang punya nangis kamari cara semoga acara tehnya. Jadi ada ngomong gini sih gitu. Kayak gitu. Tapi dari situ karena memang banyak juga gitu ya. Bahkan kan sekarang juga banyak MC juga gitu, mahasiswa yang udah jadi MC gitu ya. Bahkan juga orang ataupun sekarang pelajar juga ada yang udah bahkan jadi MC udah belajar gitu ya. Itu kan juga berarti banyak saingan. Kalau sebenarnya seperti itu ya berarti kan kita juga harus menunjukkan bagaimana karakter kita atau misalkan bagaimana nih di MC Fatona kayak gini gitu kan, punya ciri khasnya kayak gitu. Dan gimana sih biar orang-orang tahu ya dengan sosial media kayak gitu. Iya sih, itu pada dasarnya ya yang bikin Tatah juga kayaknya sekarang mah harus udah mulai kita show off ya, karena udah makin banyak saingannya juga ya nggak sih gitu. Benar-benar. Berarti Tatah paling sering tuh promosi di media sosial apa Teh? Kalau untuk saat ini di Instagram. Apa tuh nama Instagramnya? Nama Instagramnya Fatona21. Bisa aja di follow ya. Bisa di follow. Fatonanya pakai P ya, itu Sunda banget. Iya Sunda banget, benar-benar Fatona. Benar-benar Fatona gitu ya. Iya. Nah yang perlu MC boleh ya langsung ada aja dicek Instagramnya. Siap di DM. Di DM aja ya, bisa nego lah sama Fatona. Oh bisa, disesuaikan dengan durasi dan acaranya. Disesuaikan dengan durasi dan acara tanpa tunjangan apapun. Ya benar. Iya, enggak sama kayak Bapak terhormat tadi. Enggak ya, itu ya salah satu bingung ya. Hari ya. Berarti emang penting juga ya secara penting banget sosial ini. Tapi menurut Teh Fatona ini skill yang enggak ulang tepak gitu ya. Jadi enggak Fa. Teh Fatona ini salah satu atau mungkin skill yang paling penting yang harus dimiliki seorang MC atau pembawa acara itu apa sih? Skill yang paling penting gitu ya. Sebenarnya skill yang paling penting tadi yang utamanya komunikasi biar kita menyampaikannya sesuai gitu, tepat. Terus kemudian improvisasi jadi bagaimana kita bisa nge-hire gitu ya, bisa transisinya mulus gitu. Bahkan kayak
misalkan ada jargon dulu, ice breaking, kayak gitu-gitu itu harus kita kuasai Harus gitu. ya. Harus itu ice breaking wae mah gitu ya, kayak misalkan tepuk-tepuk atau apa gitu ya. Nah itu benar harus kita tahu gitu, dan kita sesuaikan juga sama audiens ya. Kalau misalkan bapak-bapak tuh kayak gimana, kalau misalnya orang-orang dewasa kayak gimana, atau misalnya anak-anak kayak gimana, pelajar seperti apa, mahasiswa kayak gimana, itu juga harus menyesuaikan. Fleksibel ya. Harus fleksibel, nah gitu ya. Jadi komunikasi, terus kemudian juga tadi improvisasi, terus kemudian juga selain itu fleksibel gitu ya. Tadi berpikir cepat gitu ya. Tekannya ya. Gitu. Kayak misalkan nanti ngundang pejabat tapi ternyata aduh macet atau apa gitu ya. Sabar gitu, harus gimana. Nah kita harus bisa, masa acaranya didiamin aja gitu ya. Enggak dong, nanti audiensnya kita kapan mulainya gitu. Bosan. Ya harus menyampaikan gitu, minimal lah permainan dulu, ice breaking gitu ya, atau apa gitu ya, biar gak jenuh audiensnya kayak gitu. Terus juga setelah itu kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan panitia, dengan PIC-nya gitu ya. Kan pasti ada PIC MC gitu ya. Nah itu kita juga harus tetap komunikasi gitu. Biar kok MC-nya nyebut ini sih, misalkan gitu. Kok tiba-tiba ini gitu. Kan malah jadi tim acaranya jadi yang mungkin kok nggak merepresentasikan acaranya ya, gitu jadinya gitu. Tapi tetap harus komunikasi sama ketua panitia ataupun PIC-nya. Jadi penting banget sih komunikasi ya. Ya benar, karena kalau emang komunikasinya jelek juga ke dalam acaranya pasti bakal jelek juga. Ibaratnya kadang ada aja bentrokan antara MC sama panitia ya nggak sih? Iya, makanya tuh kolaborasi koordinasinya gitu ya, koordinasi antara MC dan juga PIC-nya tuh harus gitu. Iya benar-benar ya. Jangan sampai nanti mungkin nggak kepake lagi Iya, ketika terjadi bentrokan. Kapokeun Atau mungkin dicabut dari kedudukannya sebagai wakil ketua partai ya kan bisa aja, dan cabut ke Singapura bisa aja kalau komunikasinya jelek ya. Nah, gitu. Tapi pernah nggak mengalami bentrokan dengan panitia? Kalau mengalami bentrokan dengan panitia, alhamdulillah enggak, karena tadi yang dijalinnya itu kayak nanyain kalau misalkan kita juga nge-make sure lagi, oh ini misalkan sedang berjalan nih acara B gitu ya. Setelah kan biasanya MC di belakang tuh pasti kan komunikasi sama PIC-nya. Oh ini sekarang yang C ya aman kan? Orang-orangnya udah siap, pelaku acara misalnya udah oke semuanya. Kayak gitu. Jadi ketika acara B sedang berlangsung, kita tetap nyiapin yang C, dan kita harus make sure pelaku acara atau pengisi acaranya itu udah ada atau udah ready atau belum gitu. Termasuk misalkan ya kayak gitu nanya-nanyanya udah ready atau belum gitu. Udah kalau misalnya ternyata belum, kita udah manggil kan jadi miss banget, dan itu malu-maluin dong. Apalagi kan misalkan sambutannya si petingginya sambutan terus sudah dipanggil risol karek setengahna, aduh gimana ini ya yang minyak yang segala rupa gitu ya benar-benar harus ready gitu ya. Jadi harus semuanya di-preparein lah segala macamnya, itu salah satunya ya. Tapi pernah nggak teh saat memandu acara nih, selain tadi ya yang tiba-tiba diputerin nih rondonnya nih yang tadi jadi awal di akhir terus tiba-tiba ngaret dan segala macam dicepetin, kendala yang paling sering yang mana teh? Kendala teknis kayak contoh kecilnya ya, mic. Oh iya sih benar ya, mic sound system, atau misalnya Indonesia Raya nih lagi mau nyanyi Indonesia Raya, terus misalkan nggak layarnya nggak nyala, atau misalkan bener apa sih, gitu ya, iya lagunya nggak muter ya. Aduh gimana, kadang kalau kayak gitu kita ulang lagi aja, kayak make sure lagi acara. Baik Bapak Ibu, misalnya kita acara selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya, mohon untuk dengan sigap dan hikmat untuk menyanyikannya, kayak gitu. Itu paling sering ya. Jadi improvisasi juga karena teknis mah balik lagi itu kita nggak bisa atur juga ya, tiba-tiba lagi nge-MC kok orang meternya kita ngurung lagunya kan ya bisa ya. Ya, jadi gimana kita berarti secara tidak langsung MC juga ini harus bisa saling menutupi antara satu sama yang lain ya nggak sih Teh? Benar, saling menutupi, jangan sampai kita membocorkan panitia itu ada kekurangan kayak gitu. Sekalipun memang ada kekurangan, tapi sebagai MC bagaimana kita harus menutupi kekurangan tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalkan nge-MC di nikahan mantan ada kekurangan mau diplak-plakan atau kumaha gitu. Enggak ya saya. Harus tetap profesional walaupun rahat ya, tapi ya walaupun aduh gitu ya gimana. Walaupun rahat, apalagi ketika mencium kening kebayang lagi wedding kiss tuh. Ini kalau jadi ngahulang ya. Salah satunya berarti itu yang paling sering teknis ya, balik lagi. Ya, balik lagi harus profesional dan lain. Itu juga perlu latihan ya. Betul perlu latihan. Sampai improv dari lainnya. Bahkan pernah aku waktu itu pertama kali MC wedding, ternyata acaranya itu diubah akadnya kan biasanya ada serentampi dulu tuh kalau misalnya di Sunda ya, kalau pembukaan baca Quran serentampi, terus waktu itu langsung ke akad gitu ya. Tapi karena KUA-nya itu ada beberapa lokasi, betul, gitu itu yang ya. paling sering ya.
Ada beberapa lokasi yang kebetulan yang lokasi aku tuh pertama sebenarnya nggak ada komunikasi sebelumnya. Sebelumnya mah oh ya udah gitu sesuai dengan rundown. Tiba-tiba minta di awal karena tadi rusuh gitu ya KUA-nya gitu pengen karena lokasi satu udahlah kesini dulu. Jadi pas ketika pengantinnya datang gitu ya CPP-nya gitu rombongan itu langsung akad dulu. Kayak gitu. Padahal aku tuh udah bikin skrip gitu ya. Waktu itu aduh gimana nih cara muternya gitu kan ya. Tapi tetap harus tetap senyum gitu ya, harus tetap menampilkan ketenangan gitu ya dan ya udahlah nggak apa-apa yang penting gini. Jadi kita tahu kan. Iya benar. Apalagi kan kalau wedding melibatkan banyak orang ya, maksudnya ada 2 keluarga, terus ada vendor juga. Benar, vendor. Saya adalah salah satu korban vendor yang selalu dari KUA ngaret, KUA cepat, iya benar-benar. Karena penyanyi wedding teh kebetulan jadi kadang udah zuhur baru mulai nyanyi gitu karena KUA-nya ngaret. Cuman kadang ada MC yang kayak, aduh teteh maaf banget sih jadinya ada aja gitu kayak gitu. Tapi kan itu mah antara kita saling mengerti aja ya. Benar-benar. Dan MC-nya juga, alhamdulillah sekarang MC sekarang kayaknya udah mulai pada mengerti gitu ya, aware dengan hal yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu ya di salah satu wedding nanti, mudah-mudahan. Itu salah satunya berarti tadi juga banyak sih ya kendala-kendalanya dan itu teteh improv segala macam dari pengalaman juga ya. Dari pengalaman itu pengalamannya latihan ke latihan, panggung ke panggung itu benar-benar latihan yang nyata dan oh ya improvisasi tuh kayak gini gitu. Walaupun pada saat itu kayak aduh gimana ya bingung. Aduh gimana berpikir gitu kan, oh iya karena aku dari pramuka kan kalau pramuka mah suka ya suka nyanyi ice breaking kayak gitu, itu jadi bekal juga. Iya benar-benar secara tidak langsung ya. Walaupun dulu kerjanya si teteh terus kita yel-yel gitu ya kayak naon sih yel-yel gitu. Waktu dulu mah kayak aduh tepuk-tepukan hayo, tapi ternyata oh kerasa sekarang mah gitu, ternyata itu buat ngisi kekosongan kayak gitu. Bukan kekosongan hati ya. Kalau itu mah susah ya saya aja masih kosong beneran cek MC itu ya. Misal ya. Jadi enggak apa-apa nanti. Enggak boleh. Ada nanti yang marah. Ada yang marah ya. Oke. Aduh, langsung ya ada yang marah ya. MC aja, kamu udah MC aja. Langsung booking aja. Langsung MC ya, only MC. Tapi kadang udah nggak ketemu audiens yang pasif yang udah diajak ice breaking. Oh iya, nah kadang pernah kayak gitu juga. Tapi kalau misalkan kayak gitu biasanya aku langsung tembak. Oh iya, siapa nih di sini yang mau ke depan? Atau enggak langsung aja. Teteh karena misalkan kelihatan si tetehnya teh baret mood itu karena iya, tapi kalau misalkan kita tembak kan biasanya jadi kayak ngereneg gitu terus oh iya yaudahlah ke depan mau gak mau kan jadinya kayak gitu. Jadi aku suka tembak aja gitu atau enggak minimal ya tanya kabar gitu, tanya dari mana. Biasanya sih nggak langsung ice breaking kayak gitu tapi pendekatan dulu. Pendekatan kayak oh ini dari mana asalnya, yang paling jauh, yang paling deket gitu ya, yang paling misalkan berangkatnya paling pagi gitu ya gitu. Jadi tanya-tanya yang dasar, yang ringan-ringan dulu kayak gitu, baru setelah agak cair suasananya, nah baru kita ke tepuk-tepuk atau misalkan ada jargon apa kayak gitu. Iya. Jadi pendekatan dulu ya antara MC dengan audiens. Kadang ada si MC SKSD, kadang ada aja yang gitu ya audiens teh. Bisa cenah naon jawab tiba-tiba kudu ice breaking gitu ya, misalkan kudu berdiri atau apa gitu. Tapi kan kalau misalnya kita pendekatan dulu yang ringan-ringan gitu ya, kayak sapa-sapa dulu halo hai gitu ya. Terus misalkan setelah itu kita juga tadi nanya ada yang jauh, yang dekat, apa dan sebagainya. Bondingnya terbentuk lah ya. Jadi bonding dulu baru kita ke ice breaking yang memang membutuhkan effort misalkan gitu ya. Iya benar. Yang harus effort tenaga ya dan rasa malu yang harus diputuskan. Harus diputuskan, urat malu tuh udah. Benar harus diputusin urat malu ya. Udahlah udah apa dibilang freak juga gitu ya. Tapi ya udah gitu. Benar sih. Udah profesinya. Udah seharusnya ya. Iya, udah seharusnya. Dan dikasih uang juga dari itu. Dapat uang dari itu juga. Ya, salah satu rezeki. Salah satu rezekinya dari sana ya benar. Tapi rencana kedepannya teh kira-kira apa yang atau mungkin harapan kedepannya apa sih teh dari Teh Fatana sendiri terhadap teteh ya? Apakah di bidang MC-nya atau di bidang keorganisasiannya dan lain-lainnya apa teh? Kalau untuk harapan kedepannya, harapannya bisa jadi MC profesional yang kayak orang yang udah luar biasa gitu. Saya juga banyak lihat di Instagram, di TikTok, waduh ini udah keren banget, itu jam terbangnya udah banyak. Terus juga cara penyambutan atau misalnya penyampaian, cara bikin acaranya happy, kayak bikin acaranya nggak boring gitu. Itu benar-benar kayak pengen kayak gitu, walaupun sekarang juga masih belajar gitu ya. Sekarang juga udah sedikit-sedikit gitu ya, tetap harus belajar harus gitu. Untuk mencapai MC profesional itu benar-benar susah gitu ya. Benar-benar ada effort yang harus dikeluarkan gitu.
Mudah-mudahan pengen ya. sih jadi MC profesional. Mudah-mudahan tercapai lah cita-citanya dan di dalam perjalanannya walaupun pasti tidak mudah ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan ya. Amin. Benar, itu salah satunya. Tapi kalau boleh Teh warginet di luar sana yang mungkin kayaknya tertarik juga nih di bidang MC dan lain-lain, kira-kira pesan apa yang mau Teteh sampaikan nih, yang mau membangun brandingnya as a MC atau mau jadi MC itu kayak gimana? Oke, kalau misalnya buat teman-teman atau warginet semuanya gitu ya yang pengen jadi MC gitu atau misalkan dituduh dadakan jadi MC gitu harus gimana gitu ditodong ya. Ditodong gitu ya. Nah, tetap aja kita harus ngebangun, harus ciptakan arus yang baik gitu ya. Karena ketika arus yang kita ciptakan baik, itulah yang akan membangun dan membentuk diri kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita juga gitu ya ikut aja dengan alur dia tapi tetap di dalam jalur yang positif gitu ya. Terus nanti kalau misalnya pengen yang pengen jadi MC terus pengen kedepannya mau jadi MC profesional, harapannya ketika ada peluang, ketika dikasih kesempatan jangan pilih-pilih gitu ya. Udah gaskeun dulu aja gitu ya. Itu jadikan sebagai latihan gitu, sebagai panggung buat kita show gitu, buat panggung buat kita biar orang-orang tuh tahu kayak gitu. Oke, gitu ya. Berarti pesannya itu Teh Fatona. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih ya. Itu pesannya jangan pilih-pilih. Gimana tepuk tangan untuk Teh Fatona hari ini? Mudah-mudahan cita-citanya menjadi MC profesional ya bisa terwujud dengan mudah-mudahan dan cepat terwujud juga ya Teh Fatona. Mudah-mudahan dan selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya mudah-mudahan. Terima kasih Teh Fatona sudah main ke Suara Garut. Oke, terima kasih banyak juga buat Teh Sawa. Ya Teh Sawa yang udah ngasih kesempatan gitu tim Suara Garut juga yang sudah ngasih kesempatan buat aku udah diundang ke sini gitu. Ini juga kesempatan yang luar biasa karena gak mudah nih buat duduk di Masya Allah di kursi podcast Suara Garut. Kebetulan itu bekas pejabat nggak ya, bercanda ya. Ya kayak gitu, mudah-mudahan buat teman-teman semua pokoknya semangat. Mungkin ya sekali lagi saya ngucapin semangat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman mau mengurangi rasa malas gitu ya harus tetap aja menjalani kehidupan gitu ya, harus tetap semangat, harus tetap berusaha karena kalau misalnya kita tidak semangat ya kita bakal kayak gini-gini aja dong gitu ya, nggak ada perubahan kayak gitu. Oke, terima kasih Teh Fatona sekali lagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya, kita bisa bertemu lagi di ajang lainnya mudah-mudahan. Kalau kata Teh Fatona susah duduk di kursi ini, enggak kok. Ini kursi yang paling mudah diduduki karena yang susah mencari kursi di sana. Marginet, terima kasih yang selalu menonton podcast kami, podcast Suara Garut. Mudah-mudahan Marginet juga ya selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan. Tentunya aku juga mengucapkan terima kasih buat Agrapana Furniture, Asga Umroh, Asga Tour dan juga Garut Safarian yang selalu mendukung podcast kami dan juga Suara Garut.id. Jangan lupa juga warginet yang punya info-info atau fakta-fakta di luar sana dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811220335. Jangan lupa untuk di-follow tadi selain follow Instagramnya Teh Fatona, follow juga Instagram kami di @suaragarut.id dan TikToknya @suaragarut.id buat tahu info dan berita up to date apa aja nih yang lagi rame sekarang ini ya. Dan juga terakhir jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe channel YouTube kami buat biar kita makin rajin ya. Mudah-mudahan narasumber dan podcastnya juga makin rajin gitu warginet. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalau gitu aku dan Teh Fatona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.